Meneruskan perjuangan para pahlawan berarti melindungi Nusantara dengan segenap jiwa. Setiap prajurit TNI Angkatan Laut adalah penjaga semangat juang, mengawal mimpi para pahlawan di setiap ombak yang bergulung. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan November kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Dea, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangku Armada 2 serahkan KRI Selar 879 perkuat Satrol Lantamal 8. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo serahkan KRI Selar 879 yang merupakan salah satu jenis kapal perang patroli cepat PC-40M karya anak negeri kepada Dan Lantamal 8 Laksamana TNI Mai Franky Pasuna Sihombing Cairempe untuk memperkuat satuan kapal patroli Lantamal 8 Manado. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mengatakan bahwa KRI Selar 879 diproyeksikan untuk mendukung tugas-tugas pokok Lantamal 8 dalam melaksanakan patroli keamanan laut serta operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia bagian utara. Perkuat kerjasama strategis dan kemampuan operasional dengan Rusia, TNI Angkatan Laut gelar Latma Oruda 24. Sebagai wujud dari upaya memperkuat kerjasama yang strategis serta kemampuan operasional dalam bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 2 menjadi tuan rumah dalam gelaran latihan bersama Oruda 24 antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia. Latihan bersama perdana ini resmi dibuka dalam acara pembukaan opening ceremony yang dipimpin oleh Pangku Armada RI, Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SEMM, didampingi Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei J. Tolsenov, dan Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Isuwarto MTR Opsla bertempat di Lounge Majapahit Mako Ko Armada 2. Sebelum pembukaan Latma Oruda 24, Duta Besar Rusia Sergei J. Tolsenov melaksanakan courtesy call yang diterima Pangku Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SEMM didampingi Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Isuwarto bertempat di gedung VIP Nala Ko Armada 2. Siap terima pembekalan fisik dan mental, Koarmada 2 hadiri upacara pembukaan Diktukba ke-55. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Isuwarto MTR Opsla menghadiri upacara pembukaan 292 siswa pendidikan pembentukan Bintara atau Diktukba TNI Angkatan Laut Angkatan ke-55 tahun anggaran 2024 dengan irup dan kodik latal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah SEMM bertempat di Dermaga Semampir Baru Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Secara keseluruhan, pendidikan akan dijalani selama 5 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama pendidikan dasar golongan selama 2 bulan di Puslat di Sarmil dan tahap kedua pendidikan dasar golongan lanjutan selama 3 bulan di Pusdik-Pusdik terkait sesuai kejuruan masing-masing. Pererat hubungan bilateral Indonesia-Rusia, Koarmada 2 gelar welcome dinner Latma Oruda 24. Koarmada 2 mendapat kehormatan dari TNI Angkatan Laut untuk menjadi tuan rumah latihan bersama Oruda 24 yang melibatkan Angkatan Laut Indonesia dan Rusia. Dalam rangka menyambut latihan bersama ini, Koarmada 2 menyelenggarakan acara welcome dinner yang berlangsung di Hotel Bumi Surabaya. Acara dihadiri oleh delegasi dari kedua negara sebagai simbol persahabatan yang terus dijalin dan diperkuat melalui kedua angkatan laut. Dalam welcome dinner tersebut ditampilkan nuansa budaya Indonesia yang kuat. Para tamu disuguhkan berbagai atraksi seni seperti tari Dayak dan tari jaranan yang dibawakan oleh personel KRI Igusti Ngurah Rai 332 dan KRI Frans Kaisiepo 368.
yang memancarkan kekayaan budaya tanah air. Selain itu, hidangan khas Nusantara juga disajikan memperkenalkan cita rasa lokal kepada para tamu dari Rusia. Panglima Komando Armada II, Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Staf Koarmada II, Laksamana Pertama TNI Iswarto MTR Opsla, menyampaikan harapan agar latihan bersama ini dapat semakin mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Rusia. Akrab, kompak, dan solid antar peserta, warnai olahraga bersama Latma Oruda 24. Masih dalam tahap Harbor Pace Latma Oruda 24, para peserta delegasi dari TNI Angkatan Laut dan Russian Navy berupaya saling mengenal lebih dekat agar kompak dan solid, sehingga pada puncak latihan nanti berjalan lancar dan sukses. Untuk itu, Satgas Oruda 24 menggelar olahraga bersama di kawasan Stadion Jala Krida Mandala AAL Bumi Moro, Surabaya. Adapun olahraga dan fun game yang digelar, yakni bola voli, futsal, dan tarik tambang. Sedangkan para peserta dan supporter berasal dari gabungan perwakilan prajurit KRI I Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Franz Kaisiepo 368. Sementara dari delegasi Rusia, yakni perwakilan personel dari RF Reski, RF Gromki, dan RF Aldar Sidenzapov. Kunjungan kerja ke Lantamal 8 Manado, Pangko Armada II imbau prajurit bijak bermedia sosial. Panglima Komando Armada II, Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, didampingi Ketua Daerah Jalas Senastri Armada II, Nyonya Dian Ariantyo Condrowibowo, melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado. Kegiatan yang berlangsung di Graha Yosudarso Mako Lantamal 8 ini dihadiri oleh seluruh prajurit serta anggota Jalas Senastri Lantamal 8 Manado. Kunjungan tersebut menjadi momen penting dalam mempererat tali silaturahmi serta membangun komunikasi yang lebih solid di jajaran Koarmada II. Dalam pengarahannya, Pangko Armada II menyampaikan salah satu poin penting, yakni agar seluruh keluarga besar Lantamal 8 Manado bijak dalam menggunakan media sosial. Pangko Armada II menyoroti potensi dampak negatif media sosial yang dapat merusak karir dan kesejahteraan keluarga, seperti fenomena judi online dan pinjaman online ilegal yang marak saat ini. Menurutnya, kehati-hatian dan bijak dalam bermedia sosial adalah kunci menjaga reputasi serta integritas prajurit dan keluarganya. Tak hanya itu, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo juga menekankan bahaya narkoba yang harus dihindari oleh seluruh jajaran. Pangko Armada II mengingatkan seluruh prajurit untuk senantiasa menjauhi narkoba dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan institusi. Koarmada II tingkatkan kerjasama internasional lewat Deck Reception Latma Oruda 24. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo yang diwakili oleh Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Iswarto MTR Opsla menghadiri acara Deck Reception yang digelar oleh Angkatan Laut Rusia di atas kapal RNS Reski dalam rangka latihan bersama Oruda 24. Kehadiran ini menandakan komitmen Koarmada II dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Angkatan Laut negara lain, salah satunya Rusia. Penyelenggaraan Deck Reception sendiri bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan militer, serta memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan antara kedua angkatan laut. Acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Jeltolsenov, yang menyambut kedatangan khas Koarmada II beserta delegasi dari Koarmada II. Berbagai hidangan khas Rusia juga diperkenalkan dalam kesempatan tersebut, menambah kesan akrab dalam hubungan kedua negara. Bahas kerjasama, Koarmada II terima courtesy call delegasi ICRC Indonesia Timur Leste. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada II Laksma TNI Iswarto MTR Opsla menerima courtesy call delegasi ICRC Indonesia dan Timur Leste
yang dipimpin oleh LLOYD Gillard selaku Kepala Delegasi Regional untuk Angkatan Bersenjata Wilayah Indonesia dan Timur Leste, dan Serafina Yohana Elizabeth Siahaan selaku Manajer Program untuk Angkatan Bersenjata pada ICRC Regional Delegation untuk Indonesia dan Timur Leste, bertempat di ruang VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pada agenda kunjungan delegasi ICRC Indonesia dan Timur Leste yang didampingi dari Mabesal ini membahas tentang garis besar kegiatan Asia Pacific Naval Warfare Symposium 2024 yang akan dilaksanakan di Surabaya. Rombongan delegasi juga berkesempatan mengunjungi KRI Dr. Suharto 990. Jelang fase laut Latma Oruda 24, TNI Angkatan Laut dan Russian Navy mantapkan taktik latihan lewat TFG. Jelang pelaksanaan fase laut atau Sea Pace yang menjadi bagian puncak dari latihan bersama Oruda 24, TNI Angkatan Laut bersama Angkatan Laut Rusia menggelar Tactical Floor Game di ruang TFG Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2. TFG dipimpin langsung oleh Dan Satgas Latma Oruda 24 yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan KRI Igusti Ngurah Rai 332, Kolonel Laut Pelaut Ahmad Ahsan. TFG memadukan perencanaan taktis dengan pemanfaatan peta besar dan miniatur kapal, memungkinkan setiap peserta memahami rencana operasi dan simulasi skenario nyata di laut. Dalam TFG tersebut, prajurit dari KRI Igusti Ngurah Rai 332 dan KRI Franz Kai Siepo 368, unsur satuan kapal eskorta Koarmada 2, serta pilot pus penerbal turut terlibat secara aktif bersama personel Russian Navy. Rangkaian pertandingan olahraga dalam rangka peringatan HUT ke-49 Babinkum TNI resmi ditutup di Gedung Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Pangkoarmada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo, yakni Dan Guspurla Koarmada 2, Laksma TNI Amrin Rosihan Hendrotomo. Dan Guspurla Koarmada 2 dalam sambutannya menyampaikan pesan Pangkoarmada 2 yang menekankan pentingnya kegiatan semacam ini sebagai sarana untuk memupuk kekompakan dan persaudaraan. Kompetisi ini bukan hanya untuk meningkatkan kebugaran dan keterampilan, tetapi juga untuk membangun solidaritas dan sportivitas di kalangan komunitas hukum, pelajar, dan masyarakat. Jelas Dan Guspurla Koarmada 2. Pertama dalam sejarah sejak Indonesia merdeka 79 tahun lalu, yakni bertemunya Armada Laut Indonesia dengan Rusia khususnya kapal selam, dalam rangka kunjungan persahabatan yang menjadi bagian dari latihan bersama Oruda 24. Hal ini diwujudkan saat kapal selam milik Russian Navy yakni RNS Ufa merapat di dermaga Jamrut Utara, Tanjung Perak, Surabaya. Selain RNS Ufa, Angkatan Laut Rusia juga mengirimkan RNS Alatau yakni kapal tunda penyelamat yang mendampingi kedatangan kapal selam kelas Kilo tersebut di Kota Pahlawan. Dalam acara penyambutan kedua armada tersebut, tampak hadir Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei J. Tolsnov, Komandan Lantama 5 Surabaya, Laksma TNI Dr. Arya Delano yang diwakilkan oleh Komandan Satrol Lantama 5, Kolonel Laut Pelaut Edi Setiawan, dan Komandan Satuan Kapal Selam Kolonel Laut Pelaut Julius A. Zainal, serta para komandan kapal selam jajaran Satsel Koarmada 2. Sementara di pihak Rusia, turut hadir Atase Rusia Kolonel Maxim Lukyanov, perwira tertua delegasi Rusia Kapten Second Rank Sivko Dmitry, serta Komandan RNS Kapten Second Rank Andrei Barkov. Dalam rangka latihan bersama Oruda 24 dan upaya memperkuat persahabatan antara kedua angkatan laut, terutama armada kapal selam, Komandan Satuan Kapal Selam Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Julius A. Zainal menerima kunjungan perdana Komandan Kapal Selam Rusia RNS Ufa, Kapten Second Rank Andrei Barkov di Gedung Brahmastra Satsel Koarmada 2 Surabaya. Sebelum bertatap muka, delegasi Rusia lebih dulu melaksanakan kunjungan memorial ke Monumen Nanggala. Di tempat tersebut, Atase Rusia bersama komandan dan prajurit RNS Ufa memberikan penghormatan kepada prajurit KRI Nanggala 402 yang gugur dalam tugas.
Kehadiran mereka menjadi simbol penghargaan dan solidaritas yang mendalam dari Angkatan Laut Rusia kepada TNI Angkatan Laut, serta memperkokoh persahabatan antara kedua Angkatan Laut. Selain itu, atasan Rusia dan para perwira RNS UFA juga berkesempatan untuk melihat secara langsung isi monumen KRI Nanggala 402, mengenang jasa para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dalam pengabdian mereka hingga tabah sampai akhir. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakilkan oleh Kasko Armada II, Laksma TNI Iswarto Mter Opsla menghadiri acara penyerahan KRI Oswald Siahaan 354 dalam rangka selesai pemeliharaan sistem pendorong pokok, backup, listrik, dan bantu tahun anggaran 2023 dan 2024 bertempat di geladak heli KRI Oswald Siahaan 354 yang sandar di Dermaga Madura Ko Armada II Ujung Surabaya, Jumat 8 November 2024. Dalam sambutan Kadis Matal, Laksamana Pertama TNI Suryaman STMAP yang dibacakan oleh Sekdis Matal, Kolonel Laut Teknik Bishar Adib, menyampaikan bahwa Dismatal selaku badan pelaksana pusat dalam pembinaan material berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kesiapan KRI melalui program Hardepo maupun platform KRI, di mana salah satu program Dismatal di tahun anggaran 2023 hingga 2024 adalah dengan melaksanakan platform KRI OA 354 yang sebelumnya tidak dapat beroperasi, dapat kembali beroperasi di laut untuk melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Laut sebagai penegak kedaulatan negara di laut. Latihan bersama atau Latma Oruda 24 boleh dikatakan telah mencapai puncaknya. Unsur-unsur kapal perang TNI Angkatan Laut dan Russian Navy dengan perhitungan yang tepat dan akurat sukses menggelar sejumlah formasi manuver di Laut Jawa dalam tahap laut atau Sea Pace yang dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 8 November 2024. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama latihan diantaranya adalah Tactical Maneuvering Exercise, Boarding Exercise, Small Arms Firing at Sea, Photo Exercise, Flashing Exercise, Flag Hoist, Heli Cross Deck, Personnel Exchange, Closing at Sea, and diakhiri dengan Farewell Pass dan Salute Form. Adapun alutsista yang dikerahkan TNI Angkatan Laut dalam Latma Oruda 2024 antara lain KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Franz Kaisiepo 368, dan helikopter AS-565 MBE. Sedangkan Russian Navy menurunkan kapal perang Corvette class seperti RF Resky, RF Gromky, dan RF Aldar Sidenzav, serta medium tanker ship Pechenga dan helikopter KA-27. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakilkan oleh Dangus Purlaku Armada II, Laksma TNI Amrin Rosihanendro Tomo, turut hadir mengikuti apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 bertempat di Taman Makam Pahlawan 10 November, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, apel kehormatan yang dipimpin langsung oleh pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ini diikuti sekitar 200 peserta upacara dengan mengambil tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. TNI Angkatan Laut melalui jajaran Ko Armada II yakni Lanal Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan imigran secara ilegal. Tim Second Fleet Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi dan unit Intel Kodim 0825 Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan imigran asal Pakistan dan Indonesia yang diduga akan berangkat secara ilegal ke Pulau Christmas, Australia. Operasi ini berlangsung pada Jumat malam 8 November 2024 di Dusun Kemanduran, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam keterangannya kepada awak media, dan Lanal Banyuwangi Letko Laut Pelaut Hafiz Mter Opsla menerangkan bahwa dalam operasi ini, tim gabungan mengamankan 18 imigran yang terdiri dari 16 laki-laki asal Pakistan dan 2 perempuan asal Indonesia. Barang bukti yang berhasil diamankan di laut meliputi 1 unit kapal GT-14 KMN Permata 86, berikut dokumen kapal, bahan bakar 2000 liter, dan peralatan navigasi dengan trek menuju Pulau Christmas. Sedangkan barang bukti di darat meliputi 3 unit mobil, Swimvest 17 buah, 4 unit HP, GPS Garmin, dan 6 buah paspor.
Mengenakan seragam ALRI, Panglima Koarmada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo ikut serta memperingati Hari Pahlawan 2024 tingkat Provinsi Jawa Timur yang terpusat di Tugu Pahlawan, Surabaya. Peringatan ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Adi Karyono selaku Inspektur Upacara. Hari Pahlawan 2024 yang mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu, diperingati secara meriah dengan gelaran Parade Surabaya Juang yang bertujuan untuk menghidupkan kembali memori sejarah perjuangan para pahlawan dan menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Di tempat yang berbeda, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2024 dan mengenang jasa para pahlawan, Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakilkan oleh Kasko Armada II Laksma TNI Iswar Temter Opsla memimpin upacara tabur bunga yang digelar di atas geladak heli KRI Dr. Suharto 990 yang sedang sandar di Dermaga Madura Koarmada II Ujung, Surabaya. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Koarmada II, kita bergerak maju mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya, Jelos Veva, Jaya Mahir.